Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense dibuka untuk masyarakat umum pada hari terakhirnya yaitu hari ini. Kita tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Halo, selamat sore Iren. Iren, di hari terakhir pagelaran Indo Defense 2025, apa saja yang bisa digarisbawahi terkait event ini? Iya, selamat sore Freddy. Betul sekali ini hari terakhir dan sayangnya 1 jam lagi pameran ini akan ditutup karena sekarang sudah pukul 17.15 dan event ini saya mendapatkan informasi sedang ada acara penutupan di luar dan kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda walaupun di luar sedang hujan tapi di dalam sini masyarakat masih semangat untuk mengunjungi stand-stand. Sayangnya beberapa stand yang lain sudah bubar atau sudah bungkus-bungkus tapi tidak menutup semangat, mengurangi semangat dari stand yang dimiliki oleh TNI AL salah satunya nih. Kalau Anda bisa lihat Freddy, masyarakat masih antusias karena memang hari ini hari terakhir dan dibuka untuk umum, pengunjung untuk umum, masyarakat masih antusias untuk mengunjungi stand-stand yang ada di Indonesia Defense kali ini dan salah satunya stand di milik TNI Angkatan Laut. Ini kita bisa lihat nih, mereka bisa berinteraksi langsung dengan bapak-bapak tentara memegang senjata, diajarkan cara megang senjata, berfoto, dan ini memang kesempatan yang langka sekali. Kita bisa berfoto bersama tentara-tentara biasanya pada saat ulang tahun TNI atau hari-hari besar lainnya gitu. Tapi saya ingin bertanya nih kepada salah satu pengunjung yang kebetulan habis berfoto. Selamat sore adik, saya boleh bertanya nggak? Wawancara boleh nggak? Namanya siapa? Aiden, Mas Aiden tahu informasi soal event ini dari mana? dari ya IG, iya. Memang mau berkunjung ke stand ini? Mau coba pegang, Tadi kenapa milih untuk foto-foto sama bapak-bapak tentara ini? karena aku pernah pegang tembakan, iya, Tertarik nggak jadi tentara? tertarik, Tertarik ya, jadi belajar banyak di stand ini ya? iya. Ya, oke, terima kasih. Nah ini tidak cuma anak-anak, kalau bisa dilihat ada profesional juga dari, kalau kita lihat badge-nya dari negara lain, tuh seperti itu, badge-nya itu ada badge Malaysia, dia menggunakan badge Malaysia dan ini ternyata visitor dari negara Malaysia seperti itu dan ini diambil fotonya kapan lagi kan bisa berinteraksi dengan tentara Indonesia seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa belajar. Freddy, saya mendapatkan informasi pengetahuan baru nih. Saya baru tahu bahwa di Indo Defense ini kita bisa belajar tentang seragam tentara ini. Pak, mohon maaf saya mau nunjukin seragamnya Bapak kepada masyarakat. Ini seragam yang saya belum pernah lihat nih. Ini seragam Angkatan Laut dari Korps Penyelam, betul ya? Penyelam, betul sekali. Nah ini saya belum pernah lihat Freddy seragam seperti awalnya di Indo Defense ini saya pikir ini adalah seragam milik tentara asing seperti itu. Ternyata ini milik tentara Indonesia dengan desainnya yang hijau lumut ya Pak? Iya, betul sekali. Kenapa hijau lumut? Karena diambil dari laut kita yang ini kan, jadi berkamuflase sama laut kita. Dari Pak Imam ini ya? Iya, betul sekali. Jadi kita memang bisa dapat informasi, saya aja yang sering berinteraksi dengan TNI seperti itu baru dapat informasi tentang seragam ini. Seperti itu, terima kasih ya Pak ya. Nah ini seragam khusus untuk para penyelam. Kalau seragam Angkatan Laut seperti itu biasa kita lihat, itu seragam dari pasukan Denjaka, Marinir, Taifib dengan baret ungunya, gagah-gagah sekali ya Freddy ya. Perlengkapannya seperti itu, perlengkapan selamnya juga semua dipamerkan. Nah sekarang saya mau ajak Freddy pergi ke booth yang lain yang masih ramai karena booth-booth lain sudah tutup ya Freddy ya, tapi tidak, sekali lagi tidak menutup antusias dari para pengunjung untuk mengunjungi, untuk mengetahui tentang alutsista atau informasi tentang kekuatan dari TNI kita. Kalau ini booth Angkatan Udara. Bisa berfoto juga dengan para personil TNI Angkatan Udara di sini memegang senjata yang memang harus sepengetahuan atau didampingi oleh yang bersangkutan seperti itu atau yang personil yang sudah profesional ya. Ini ternyata ada antrian apa nih? Mari kita lihat. Ini ada antrian di booth Angkatan Udara. Mereka sepertinya mau mencoba simulasi menjadi pilot pesawat seperti itu. Ayo kita masuk. Seperti apa menjadi. Nah, ternyata ini adalah antrian masyarakat pengunjung yang mau menjadi pilot pesawat seperti itu. Ini pesawat simulator F-16 seperti itu. Saya Pak, ini mau sebagai pengunjung. Sama ini, sama Pak pilotnya. Oke Pak, mohon maaf, ini namanya siapa Pak? Kapten Freddy. Pak Kapten Freddy. Disiapkan memang untuk para pengunjungnya? Betul, disiapkan untuk para pengunjung untuk memberikan gambaran bagaimana visualisasi penerbangan pesawat F-16. F-16. Dari sekian banyak pesawat yang kita miliki, kenapa yang disiapkan F-16?
Mungkin yang paling familiar kali ya, yang dikenal personil di sini dan yang alatnya paling mudah digeser di sini. Ini yang dimiliki dari Dispen AU. Iya. Nah, antusiasme masyarakat di hari terakhir, kalau kemarin-kemarin kan hanya orang-orang yang memiliki kepentingan di industri pertahanan. Tapi dengan ini gimana Pak kalau Bapak melihat antusiasme? Saya lihat luar biasa ya, banyak sekali yang pengen nyobain, pengen merasakan, mungkin dapat disaksikan sendiri kan antriannya lumayan ya. Dari tadi pagi kondisinya seperti ini terus, Jin. Dan ini semua umur bisa mengakses ini. Boleh. Ada batasan ketinggian nggak sih Pak? Tidak ada, karena kan ini hanya untuk visualisasi, hanya untuk FTD, tidak full flat. Beda kalau kita bahkan main di playground yang lain ya harus ada batas ketinggian ya. Betul. Tidak ada. Tapi diajarin nggak Pak? Diajarin, tentunya diajarin. Susah nggak Pak jadi pilot? Kalau sudah belajar mudah. Jadi dengan simulator kita bisa jadi pilot. Bisa, Hanya bisa. dalam waktu sekian menit ya. Insya Allah bisa. Terima kasih Pak Freddy. Nah ini saya mau berkunjung, saya mau bertanya sama yang lagi antri nih. Tapi agak susah nih. Oke, saya mau bertanya sama adik yang sedang antri. Halo, namanya siapa? Nama saya Muhammad Nizam Atala. Oke. Ini mau antri mau jadi pilot ya? Oh iya, ini antri simulator F-16. Sudah dapat informasi apa tentang F-16? Informasi F-16 merupakan bagian dari Skadron 3 di Indonesia dan di sini juga pesawat F-16 ini bisa bilang multi role. Kayaknya kamu tahu banyak ya soal angkatan udara ya? Iya banyak. Mau jadi pilot? Iya, Tertarik jadi pilot ya? iya tertarik. Nah ini, dengan adanya Indo Defense, ini usianya berapa dulu sebelumnya? Saya baru naik 13 tahun loh. 13 tahun, tapi udah setinggi ini udah cocok jadi pilot nih sepertinya. Ini dengan adanya Indo Defense, ini ekspektasinya atau harapannya adik seperti apa sih? Ekspektasi saya bahwa Indo Defense ini bisa menarik anak-anak muda, terutama yang masih SMP, SMA, agar tertarik menjadi bagian dari TNI, buat bisa jadi TNI AU, bisa TNI Darat, ya terserah mereka, dan mungkin bisa menambah wawasan ya untuk anak-anak muda dan bahkan anak-anak yang masih kecil SMP, SD ya. Buat belajar lebih Iya, baik lagi betul ya. sekali. Terima kasih banyak ya Freddy, itu tadi kemeriahan detik-detik terakhir sebelum penutupan di Indo Defense 2025. Saya mau antri Freddy karena saya pengen ngerasain jadi pilot seperti apa sih, karena sudah berhari-hari liputan di sini tapi saya belum pernah mencoba satupun simulator karena ini kesempatan terakhir saya. Kapan lagi mencoba simulator untuk jadi pilot F-16? Freddy. Baik, Iren, banyak sekali yang bisa dilakukan dan ternyata antusiasme masyarakat untuk berada di sana sangat luar biasa dan tentunya selamat kembali mengantri untuk bisa mendapatkan momen sekali-sekali ya nyobain simulator, bisa nyobain F-16. Selamat kembali bertugas juga Iren, terima kasih atas laporan Anda, salam sehat.